Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pada penghujung tahun 1987 ko, tahun ke-8 berdirinya Balerong Group Jakarta, kami dapat kesempatan menampilkan sebuah paket spesial, yaitu ceramah adat Minangkabau, dan kami beri judul Kepribadian Minang. Kalau salarui salam menangko, kami datang menemui para penggemar cerita-cerita drama dan bertemakan adat dan agama. Maka kini kami mencoba jo bantu ceramah. InsyaAllah dengan versi baru ko, kiranya pesan-pesan Balerong akan lebih luas dan mantap mencapai sasarannya. Dan seandainya masyarakat menghendaki, maka serial berikutnya akan menyusul secara berkala. Akan kami coba mengangkat permasalahan sampai di mana peranan adat dalam pembentukan pribadi manusia Minang, biar secara perorangan ataupun secara kelompok. Tentu saja sampai bate-bate dan mungkin dan patut kita jangkau. Nusana penanganan kami hormati, tak kalau ambo tagak di corong studio rekaman waktu membuat kaset ko, ambo membayangkan sedang menghadiri majelis anak-anak muda Minang, satu forum di mana sedang berlangsung dialog antara mamak juga manakan, sedang berkomunikasi antara adik jokako atau sedang berbincang-bincang anak je bapaknya. Dan sebenarnya lah, sajak semulalah terpasang niat dalam batin, kalau materi kaset nangku ambo alamatkan kepada generasi penerus Minangkabau di rantau ataupun di kampung. Tapi alangkah berbahagianya kami, sekiranya penyajian ringan nangku ada juga manfaatnya kepada generasi yang lebih tua, minimal sebagai bahan perbandingan. Mudah-mudahan saja. Angku-angku itu sanak penangan. Secara jujur kami akui bahwa kalau dipandang dari segi penguasaan ilmu adat, rasanya sio-siolah kami menatiangkan ceramah serupa itu alun baban batu digale. Kami katakan itu sebab berbicara mengenai adat adalah berbicara tentang kemanusiaan. Baitu luasnya ruang lingkup permasalahan dan menjadi wawasan adat Minang itu sendiri. Tidak saja kultural, skopnya mencapai bidang sosial, bidang ekonomi, politik, agama, hukum, dan lain sebagainya. Terlalu kompleks memang. Apalagi bagi kami yang tidak sempat menginyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun samantang pun itu, didesak oleh hak dan kewajiban sebagai warga Minang dan cinta Minang, ditambah dengan beban moral sebagai pemangku adat, maka kami merasa terpanggil untuk berbuat. Sampaikan walau seayat, itulah modal kami. Engkau, sajak beredarnya cerita kaset di Simpang 2, secara langsung kami mengamati animo generasi muda terhadap adat Minang. Kesimpulan kami ialah, di satu pihak sangat memprihatinkan bahwa adatlah kehilangan pamor dalam pergaulan modern. Orang kini cenderung memasuki kehidupan praktis, sifatnya individual dan polanya materialis. Adat tidak lagi relevan untuk diperbincangkan, apalagi untuk dianut ditaati. Falsafah hidup ala Minang tinggal kenangan. Inyolah punah dilanda badai seleksi nilai. Akan tetapi, dari pihak lain kami menampak bahwa ada semacam kerinduan bagi sekelompok pemuda untuk mengetahui adat. Apa dan bagaimana itu adat? Unsur apa yang mempertemukan pandang antara moral Islam dan moral adat? Apanya yang unik dan kenapa mengko populer sampai diteliti orang luar? Mencari dan mencari. Di kakek-kakeknya wabuange dan indak barasuk lai untuk menemukan api yang pernah nyala dahulunya. Dibacanya buku tambo,
Lalu Nabi salaman diletakkannya sebab isinya batele-tele. Di balik-baliknya cerita kabar ternyata bacaan anak SD. Diteliti bukunan lain, kaku dan dogmatis atau terlampau formal kurang mendasar. Kemudian diajaknya datuk-datuk berkonsultasi, ditanya kian kemari dibanding dia Nilisa, akhirnya buntu. Sebab mamak mati ketakutan tuahnya rasul ke tempi. Diadakannya diskusi semua gadang, percuma. Kusia buto, kudo pun buto, orang menumpang buto pulau. Dan yang paling mengecewakan mereka ialah sirnanya praktek adat dalam masyarakat adat itu sendiri. Jajak lipua baun lah hilang lanyuk buruan dalam rimbu apa ketenggangan jangan lupa. Sayang sekali. Namun sesuatu yang menggembirakan adalah dengan nampaknya kesungguhan mereka untuk tahu. Dan terlepas dari motivasi keinginan tahu mereka itu, sewajarnya lah kita mau duakan tangan menyambut itikat bayi anak kemenakan kita. Untuk itulah, sekadar membantu memberikan arah, kami sibakkan sama Jubaluka merambah jalan setapak. Mudah-mudahan basuh juo jalan raya titian batu menuju ranah yang kita cito, yaitu pewarisan adat dari mama kakamanakan. Limbak nandari pada itu, seibarat orang mana buabannya, ko ado nan boneh siso balam nyutumbuah di tapi pesemayan lambuak lah naknya bapucuak. Nyampang lai maurak daun pindahkan ke tengah sawah tolong diaya disiangi. Ko layun tuang kemuju aku mak, nyurimbun daunan mudo maurai babuah labek batangkai baduyun-duyun pulang ke juo karangkiam. Tapi kulo sekiranya ampo padi ketampang, malang malah tibu di kita malu nak kami gungguang surang. Pada marintang petahunan impokkan saja di pamatang anyuikan di lantamaya ke bumululuak jadi jual. Kemudian kepada orang kuangku nenek mama ahli adat, langkuk serato cedek pandai urang non aris cendokio ambo bemohon. Baringan mama menyapu jaman agua. Tolong manjak ke batuka tayar yang bersama mendatakan. Sebab awah deba itu ambo kok sase gawanan banyak dek salah mulai di mangayam nyobungkuak lapiak di tangah rusak adat binasa undang cabuh labuek orang dahulu samu berutang.